الفاتحة المرسلين وعبين شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروي الشيخ ما شاء الله أرشد الحمد لله البندر والشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل والروح والدين الشيخ عبد الدين والروح أبي أحمد زيني والأمغاني والشيخ حسين والأمغاني والروح حديث محمد بن محمد وعلي بن محمد محمود وصلى وصاحب الكتاب سالكين على المعلم والشيخ عبد الصمد الفلبني رحمه الله تعالى وأرضاه وما تغشهم بالرحمة والمغفرة يريد درجاتهم بالجنة سر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adab yang ketiga, sunnah bagi imam itu jangan melebihi ia daripada doa yang di dalam tasyahud yang akhir atas qadar sekurang-kurang daripada tasyahud, dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sunnah bagi imam, jangan melebihi ia daripada doa yang di dalam tasyahud yang akhir atas qadar sekurang-kurang daripada tasyahud, dan salawat atas Nabi SAW. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu, dan orang yang sembahyang sendirinya, bahwa jangan melebihi mereka itu di dalam tasyahud awal, kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu bagi imam atau makmum di tasyahud awal Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tidak melebihi dari itu. Nah, di sini karena disebut wa ala ali Muhammad. Nah, jadi disebut Allahumma salli ala Muhammad. Nah, namun pendapat kita ahlu sunnah wal jamaah boleh menambah sayyidina. Nah, di sini kan disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, artinya untuk ihtiraman, menghormat kepada Nabi kita, boleh tambah Allahumma sholli ala Muhammad sekalipun dalam tasyahud. Nah, dalam sholat, apalagi di luar sholat, lebih-lebih lagi kita baca salawat ditambah sayyidina, penghormatan. Adab yang keempat, bahwa jangan menentukan imam itu akan dirinya dengan doa, tetapi hendaklah ia mendatangkan segala doa yang di dalam sembahyang itu dengan sigat jamak, seperti katanya Allahumma ghfir lana. Nah, ini bagi imam, dia berdoa tidak untuk dirinya sendiri, tapi jamak, Allahumma ghfir lana. Dan demikian lagi katanya pada waktu pada qunut subuh dan qunut witir pada separuh yang akhir pada bulan Ramadan, seperti dengan katanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhir. Nah, hingga akhirnya. Nah, itu imam Allahumma hdina, kada Allahumma hdini. Nah, namun dia sendiri ya Allah mahdini cuman semeng sorongan kunutnya, witir kunut sorongan Allah mahdini. Tapi kalau imam jamak Allah mahdina, namun imamnya Allah mahdini berarti ada bebawaan. Padahalnya membawa jamaah, membawa makmum, sekalinya berdoa kada di jamaknya
sorongan ngarannya kada bebawaan. Namun yang kada bebawaan lah jangan diaminakan. Kayaknya berdoa sorongan kita mengaminakan. Nah, jadi bilanya dijamakkannya baru amin. Kita mengaminakan aja lagi. Nah, kecuali doa nang memang warid dari Nabi SAW nang kada dirobah, seperti wirid habis sembahyang ada wirid itu disuruh kita bersama-sama membacanya. Nah, seperti contoh maghrib ada Allahumma ajirni minan nar. Nah, itu imamnya ya Allah ma'ajirni dibacanya, kada Allah ma'ajirna, karena itu wirid sama-sama. Makmum pun membaca juga Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirni minan nar 7 kali. Namun makmumnya berdiam aja, nah salah sorong, orang berwirid suruh sama-sama. Yang diajarkan Nabi Allah ma'ajirni minan nar, Nabi waktu berwirid pun Allah ma'ajirni minan nar 7 kali. Artinya imam kada perlu menjamakkan Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar, karena itu warid dari Nabi SAW. Namun kita berwirid berdiam aja, nah kita kada dapat. Nah, kalau pang tak mengharap doanya imam Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirna imam. Nah, imam Allah ma'ajirni sorongan-sorongan itu. Jadi wirid yang warid dari Nabi sorongan yang baca. Nah, kalau sudah selesai berwirid lalu berdoa, nah doa imam, baru imam menjamakkan doanya. Nah, kunut tadi Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, makmumnya bang ma'aminakan aja lagi amin. Ada perlu artinya apa, makmum mengiringi Allah mahdina fi man hadait juga diam aja, hanya ma'aminakan. Dan sunnah bagi imam itu menyaringkan akan kunut subuh dan witir pada separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Nah, sunnah bagi imam menyaring membaca doa kunut. Dan sunnah bagi orang yang sembahyang sendirinya itu bahwa memperlahankan akan membaca kunut itu. Dan sunnah bagi makmum ketika imam membaca kunut itu mengucap amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi. Nah, ini kada doa ini. Makanya kada mau ucap amin lagi tuh. Nah, kata imam apa setelah apa ucapan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik hingga akhirnya. Nah, itu masing-masing ya. Makmum pun ikut membaca juga fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait sampai terus akhir. Nah, artinya itu sendiri membaca bagemet, kada menyaring lagi. Imamnya pun bagemet juga. Maka yaitu sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Nah, imam membaca tadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka makmum pun seperti itu juga mengucap fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu menadahkan kedua tapak tangannya ke langit, ke atas, langit di atas. Mendap masjid kada melihat langit, langit yang ada ini bang, langit-langit masjid, pelapon sana. Angkat kedua tapak tangan ke langit seperti ketika tiap-tiap berdoa itu. Nah, setiap berdoa suruh angkat tangan. Nah, karena itu sunnah Nabi melaksanakan seperti itu. Dan setelah berdoa mengusap
mukanya. Nabi pun kayak itu juga. Dan tiada mengapa bahwa mengucap imam itu di dalam tasyahudnya itu, na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini imam menambah dalam tasyahud doa setelah fil alamina innaka hamidum majid. Di sini sebut tiada mengapa, artinya boleh saja menambah doa dalam tasyahud. Ini perlindungan lah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada azab neraka jahanam dan azab kubur. Nah, ada berarti azab kubur karena kita meminta berlindung. Ya, ada juga yang berpaham kada percaya lawan siksa kubur, nikmat kubur kada percaya. Mun sudah mati hanya percaya tuh. Nah, sebelumnya matinya kada percaya. Azab jahanam, ada tuh neraka dan surga. Dan kami berlindung denganmu daripada fitnah hidup dan fitnah mati, fitnatil mahya wal mamat. Nah, jadi mulai kita hidup ini pun banyak macam-macam terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, fitnah. Nah, fitnah itu ya ujian, cobaan, harta, fitnah, anak, istri, sahabat dan lain sebagainya, fitnah, cobaan. Dengan dasar dalil Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini jelas lagi Allah mengatakan hanya saja kata Tuhan, amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Jadi ada kalanya orang itu diuji dengan harta, ada kalanya diuji dengan anak. Kan tidak semua orang hartanya berjalan dengan mulus, tidak semua orang anak-anaknya solihin, solihat, tidak semua. Jadi kalau kita mendapatkan keberuntungan, diberikan oleh Allah harta, mendapatnya dengan mulus, halalan thayyibah, halal baik. Anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, anak-anak yang soleh, yang baik, nah itu kita bersyukur kepada Allah dan berdoa, memohon usaha yang halal, harta dari dapat yang halal dibelanjakan kepada yang halal. Nah, dapat anak, didik dengan pendidikan agama supaya mereka selamat dunia sampai akhirat. Nah, itu sangat bersyukur. Nah, jadi fitnah hidup ini mesti ada. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunianya tanpa ada ujian dan cobaan dari Allah. Nah, tinggal kitanya aja lagi menghadapinya, tabah tidak, sabar tidak. Itu dari hidup. Apakah selesai? Waktu hidup aja dapat ujian, dapat cobaan. Wal mamat. Kita juga disuruh berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Sampai mati pun ada lagi ujian cobaannya, fitnahannya. Sudah mati, kubur. Kita lewati, kita lalui itu. Sebelum akhirat, kubur. Apakah selamat atau tidak dalam kuburnya? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nah, kubur itu adalah pertama tempat tinggal min manazil akhirah, sebelum menempati tempat akhirat, kubur dulu.
Jadi tidak ada orang yang mati langsung ke akhirat, ke kubur dulu, diantar dulu jenazahnya, dipendam dalam tanah. Nah di situ fitnah lagi itu, ujian cobaan lagi dalam kubur, selamat atau tidak melalui ujian, melalui pertanyaan munkar dan nakir. Nah makanya dulu sudah pernah disampaikan dunia ini setiap hari berseru 5 kali sehari dunia berteriak berseru. Nah, ya benar Adam, wahai anak Adam, kata dunia, engkau berjalan di mukaku, di atas punggungku, tamshi ala dhahri, kamu berjalan di atas punggungku. Nah, tapi sewaktu-waktu kadalawas lagi engkau akan berada di dalam perutku. Nah, waktu hidup di atas punggungku, kata bumi, tapi setelah mati engkau berada di dalam perutku. Artinya jangan bersenang-senang di atas punggung bumi, kita injak-injak bumi dengan berpoya-poya, bermegah-megah, apalagi mungkarot maksiat di atas punggung bumi. Awas di bumi, satu waktu dia akan mati, dimasukkan ke dalam perutku, aku akan menggapitnya. Nah, digapit oleh bumi. Engkau bersenang-senang, hai anak Adam, di atas punggungku, sewaktu-waktu engkau akan bersedih dalam perutku. Artinya mati, macam-macam yang dihadapi karena dalam perut bumi. Itu selalu tuh bumi berteriak, kita jangan mendengar. Tadhaku ala dhahri ya bani Adam, ya anak Adam, engkau tertawa, terbahak-bahak di atas punggungku. Fasawfa tabki fi batni, engkau akan menangis nantinya di dalam perutku. Orang yang tertawa terbahak-bahak dengan munkarat maksiatnya, tapi tertawanya dengan mungkar, mabuk, minum, bersenang-senang, main perempuan dan lain sebagainya, pelanggaran-pelanggaran hukum dengan senang gembira. Di atas punggungku, katanya bumi, kau akan menangis nanti setelah mati, masuk ke dalam perutku. Nah, itu sehari 5 kali dia berteriak tuh bumi, mengingatkan kepada manusia. Nah, itu hidup mati, ada ujian dan fitnah. Nah, kemudian wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal, kami berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, cobaan, ujian yang menimpa kepada manusia nantinya dengan fitnah Dajjal. Nah, ini pasti itu datang karena Dajjal nih. Maka bila sudah Dajjal turun datang, tidak ada yang dapat bertahan daripada fitnah Dajjal. Karena Dajjal ini diberikan istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dilanjur apa yang dikehendakinya, apa yang dimintanya terjadi, apa aja terjadi itu. Nah, seolah-olah kayak Tuhan lagi Dajjal tuh kan. Nah, nang kada kuat dengan fitnah Dajjal akan mengikuti Dajjal, menganggap dia Tuhan. Makanya kita disuruh berlindung
Na'udzubika min fitnatil masih dajjal. Namun berlindung dari fitnah dajjal kabul, berarti kita tidak akan menemui itu dajjal. Artinya mati sebelum turunnya dajjal. Karena banyak orang yang tidak akan sanggup menghadapi fitnah dajjal. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghairu maftunin. Nah, ini doa, artinya boleh imam menambah doa seperti ini. Nah, demikianlah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Riwayatnya rawahu Muslim. Kemudian adab yang kelima, bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal keluar ia daripada shaf, karena yang demikian itu makruh, lagi menghilangkan akan pahala berjamaah. Namunnya sorongan aja tuh, shaf sudah hibak baris pertama, kedua hibak sepanjangan, datang kita kemudian berdiri sorongan kiri kanan kadada, nah, itu makruh. Nah, adab yang kelima, bahwa jangan berdiri makmum seorang diri padahal keluar ia daripada shaf, karena yang demikian itu makruh, lagi menghilangkan akan pahala berjamaah. Pahala jamaahnya hilang. Mana kayak apa supaya kada hilang, termasuk jamaah juga. Tetapi sunnah masuk ke dalam shaf atau menghela. Ini bahasa Malaysia, menghela, dalam kurung ada tuh menarik. Nah, jadi mun selagi kawa aja bakajal aja dulu, pina ada pina ranggang masuki, jangan loh pina rapat penuh aja, belakangnya sorongan, makruh tuh sorongan di luar shaf, hanya sorongan. Namun kawa memasuki atau kawan yang sebelah menyebelah bergeser sedikit masukinya, nah, selamat sudah jamaahnya, pahalanya. Nah, atau memang kalau rapat bujur, jangan imam menyuruh jalan rapatkan shaf, yang kosong masuki ya imam. Kita juga kadang masuki, kadang-kadang hakun sorongan di belakang, kada ada kawan. Nah, ini seandainya rapat bujur, bahu ke bahu bersampuk udah, bilang kada salahnya lagi nak masuk, sorongan cegernya nih kulang kalik bah. Ini dimakan hantu juga di belakang sorongan. Makan luas kalau masjidnya sorongan, mana ini aja nak masuk hibak sudah. Nah, boleh di sini nih menghela atau menarik ia akan seseorang yang di dalam shaf itu, jika ia tiada dapat masuk ke dalam shaf itu. Nah, rapat mana tadi kalau masuk, inya hendak dapat supaya bakawan jamaahnya kada sorongan, tarik sekung, dan hendaklah ketika menghelanya menariknya itu kemudian daripada takbiratul ihram, tapi takbir dulu sorong di dalam sembahyang. Nah, ini hibak kelihatan sudah berdirian di belakang, Allahu Akbar, sudah takbir hanyar menarik orang, tarik sekong gulu bajunya, suruh undur mengawaninya, tapi dalam takbir tadi sudah. Bila di luar takbir itu ngarannya mengganggu orang taswis, mengganggu orang sembahyang, kada boleh, haram. Orang sembahyang tariknya, ini kawan dajuan aja, oh tariknya, nah hendak terjerambak ditarik. Nah, adabnya takbir dulu sama-sama dalam sembahyang udah, hanya ulurkan tangan, tarik kayak begemet sekali aja. Ini nang ditarik ini pun orang nang berilmu juga, nang paham, sama-sama ini mengaji pondokan juga, sekolah fikih belajar tahu dan kayak ini. Nah, ada orang narik nih,
ada orang minta kawan nih pang nih bundur selangkah dua langkah bundur mun nang kada sekolah ditarik bisa menyikut ya tarik ulang ya 2 kali nang ketiga ditarik bungul benar nih orang sembahyang sarikannya orang sembahyang ditarik ya batal lah ya lagi dah. Nah ini kada mengaji itu. Nah ingatakan tuh sama-sama kita mengaji udah tahu dah ada anak umpat berjamaah supaya ini kada sorongan kada makruh hukumnya dapat pahala jamaah sempurnanya anak bakawan ditariknya tapi syaratnya tadi takbir dulu Allahu Akbar untuk Allahu Akbar ya tarik bagaimana nang ditarik paham tapi mengerti juga tadi bundur ya. Nah jadi berdua nah ranggang tadi bang sikung nih nah berapa teh nang kanan kiri berapa juga sedikit nah tertutup jadi itu 2 orang di belakang itu caranya dibolehkan dalam sini menarik orang tapi tadi dalam keadaan takbir sudahnya hanya ada ilmunya lah sorongan sembayangnya atau kalau ada ilmunya tadi asal tarik aja datang lihatnya siapa tarik bakal karasan lo manggus nasi kong kada mau lo menahan nih tariknya muyaknya kada mau juga diangkat tentang datang ganal awak diangkatnya nah bisa bakal lahian saya katanya ini. Nah jadi semuanya dalam jamaah ini ada aturannya kada sembarangan dan sunnah. Nah lagi sunnah bagi makmum yang dihela artinya yang ditarik tadi yang dihela itu yang ditarik itu mengikut akan yang menghela mengikuti akan yang menarik itu supaya ia menolongi akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah. Nah jadi kita dapat pahala tersendiri pulang bahwa kita ditarik tadi itu merasa ada yang hendak membawai bersama kita menolongi niatnya dapat pahala nih inya makruh sorongan bilanya kita kawani dapat pahala inya kita nang menolongi dapat pahala lagi pulang tambahannya karena menolong orang dapat pahala bila kada kita maka belakang mundur inya malah makruh sorongan di belakang. Nah ini jangan mengarasi lah bila tarik orang ini ada orang anak umpatnya berjamaah sama-sama nih belakang nih kawan mundur ya jangan berpikiran macam-macam lagi dah mundur aja kecuali nya menarik tas sorong nah lain tuh sorong sembahyang buat tas bergantung ini tas duit ditariknya tas itu berarti ini anak mencuri ini pencuri ini tampar aja udah itu jangan mundur sorong nah paling pok buka hamnya mendepok kapalnya sekali aja pok udah jangan 2-3 puting lah pok batal sorong batal tuh namun sekali pergerakannya ada bapak ini anak mencuri tasnya gue gantung sini. Nah jadi berjamaah ini macam-macam kelakuan manusia ada nang orang lagi sujud tas bandak dihiga salam hilang udah nah, waktu seorang sujud tadi kalau diambilnya handphone hati-hati juga bandak dihiga waktu sembahyang dia berdiri duduk ada aja sekali bangun dari sujud hilang udah ada yang mencaluk. Nah, jadi kita kadakawa 100% biar dalam masjid dalam musalla dalam majlis wah ini akhir zaman kadakawa lagi husnudzon mi'ah fil mi'ah 100%. Nah ya kadakawa 100% lagi husnudzon kita tuh baik sangka aja orang berataan ini orang ahli ibadah berataan ternyata ada juga di dalam masjid nang mencuri
Jangankan HP tak antang, tas tak antang, celengan diangkat. Padahal celengan enggak, nah untuk kotak itu kelihatan tuh, ya hilang juga celengan di masjid. Nah, jadi akhir zaman orang kadang takutannya lagi lawan tempat ibadah. Kalau dulu zaman kaidatu kita dulu kadang waninya masjid tuh kada kehilangan, sandal andak di mana aja kada hilang. Oh ini udah memang ada yang sengaja datang ke masjid untuk mencuri niatnya. Jangankan di sini lah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waktu tawaf banyak aja orang kehilangan waktu tawaf. Binian bawa tas, belah tasnya dengan silet, oh hilang isinya, berarti belah tasnya. Ada yang mensilet waktu tawaf. Nah apalagi waktu di kamar mandi mandak tas hilang, kan usah dicari lagi, udah wah udah kada aman lalu dia bisi mandak bodoh kah, ada lagi ada hilang di waktu tawaf ibadah. Ada aja tuh pencopetnya, pencurinya. Nah, padahal di Makkah tuh. Nah apalagi di tempat kita aja. Artinya kita waspada. Husnudzon boleh, tapi waspada ditingkatkan. Artinya waktu sembahyang amanakan barang berharga kita. Ini sembahyang ke muka berjamaah, tas andak arti tihang di belakang, itu ngarannya membariakan. Sembahyang ke muka, HP di chestnya di tihang di belakang, itu sama ya, mau unjai orang yang melihat, orang asalnya kada berniat mengambil, melihat, wih, epon ini aja, wah, ini apal begigit nih, makanya HP jadul kan diambilnya. Berarti kita nang cuai, lalai, merasa tadi semuanya orang nak di masjid baik semuanya. Kadang awal lagi akhir zaman. Artinya masing-masingnya menjaga hartanya. Nah kita ini kadang-kadang kalah lawan daerah nang non muslim. Kita nih Indonesia ini banyak Islamnya, mayoritas Islam. Tapi ada daerah yang kada mayoritas Islam, mayoritasnya non muslim, Islamnya sedikit, tapi daerah itu menjaga dan memakai hukum Islam dengan baik. Artinya mencuri kada boleh, tuhnya kada mengambil. Orang tertinggal di taksi tasnya atau dompetnya boleh tuh. Tertinggal barang di kursi atau waktu menunggu kereta api, datang pulang, kada hilang di situ tuh, ada aja tertinggal. Ada di wadah kita sebaliknya lah. Gitu orang barang hilang dapat bulik dianjurkan orang daerah nang kada muslim. Ada kita daerah muslim barang nang ada malah hilang. Gitu orang barang hilang bulik datang dianjurkan, tertinggal di taksi, taksinya manjurkan mantar ke tempat nanginya tadi tertinggal, mantar ke rumah dengan taksi. Setelah jalan sudah lihat di motor ada barang orang, diantarnya boleh. Nah saking jujur amanahnya orang, padahal tuh daerahnya non muslim. Namun kita tertinggal di taksi di Indonesia, sudah jangan dicari lagi, udah berdoa selamat aja lagi di rumah. Ada harapan manjurakan. Nah inilah orang yang memakai kebersihan mintu juga. Kalau coba lihat masalah kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Ini orang Islam nih, kebersihan itu termasuk bagian daripada iman.
Siapa yang memakai yang bersih-bersih ini? Kadang-kadang daerahnya itu mayoritas non-muslim. Singapura, muslimnya kada banyak non-muslim, banyak Cinanya di sana. Tapi kotanya bersih, di jalan-jalan tuh bersih. Bila membuang di jendela mobil kena denda. Ada tuh CCTV kelihatan tuh. Dibersih daerah orang. Nah, udah kita bang, muslimnya banyak mayoritas, tapi bararigatnya paling banyak. Naik mobil, habis makan sampah, buka kaca, buang. Napa-napanya dibuang di jalan, rigat jadinya kotor. Nah, padahal simpan dulu mobil, karena sudah sampai hanya buang di tempat sampah. Apalagi musim buah, badah makan rambutan dalam motor, kulit rambutan buang di jendela, biji rambutan buang. Apalagi makan durian, kulitnya dibuangnya bijinya dibuang. Kesian nang lewat tuh, nah ada nang rabah teranjah biji durian, teranjah kulit durian, rabah. Nang membuangnya kada adab lalu. Sudahnya kebersihan kada dijaga. Nah, jadi makanya boleh kita jalanan rigat sampai ke masjid pun dibuangnya. Apa alasannya? Ada aja petugas kena nyapui aja. Nah, berpikiran ada aja petugas menyapui, padahal sorong iman di mana mandak an-nadhafatu minal iman. Nah, halaman masjid kotor, buang sampah, ada istilah membuang mulai luar, ada aja kena petugas nyapui aja. Nah, kita umat Islam bertanggung jawab satu persatu. Siapa yang melihat ada kotoran di masjid kita, yang ambil, jangan kita yang membuang. Nah, seandainya ada kotoran tuh simpan di kantong, jangan dibuang sembarangan. Inilah sudah keadaan umat Nabi di akhir zaman. Nah, adapun adab yang kemudian daripada salam itu, maka 3 adabnya sesudah salam. Tuntung sembahyang, salam, ada 3. Yang pertama, sunnah bagi imam itu bahwa meniatkan dengan 2 salamnya memberi salam akan makmum dan segala malaikat yang hadir mereka itu. Dan sunnah bagi makmum meniatkan pada ketika salamnya itu menjawab akan salam imamnya. Nah, ini adab sunnah. Kita imam memberi salam kanan dan kiri, memberi salam akan makmum. Kan makmum ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Niatakan beri salam pada mereka dan malaikat yang hadir, raqib, atid ada sebelah kiri kanan kita, dan malaikat-malaikat lain yang ada di masjid, niatakan memberi salam kepadanya. Makmum pun sunnah lagi berniat meniatkan salamnya menjawab akan salamnya imam. Kan imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun niatakannya menjawab salamnya imam, karena imamnya berniat tadi bersalam makmum dan para malaikat. Nah, ini sunnah. Yang kedua, sunnah bagi imam itu bahwa duduk ia berhenti, yakni duduk berzikir selepas sembahyang, kemudian daripada salamnya. Demikianlah diperbuat oleh Nabi SAW dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunnah lagi bagi imam itu bahwa ia sembahyang sunnah pada tempat yang lain daripada tempat ia sembahyang fardu itu. Nah, imam tuntung sembahyang wajib, hendak sembahyang sunat di tempat yang lain, beralih, jangan di tempat imam juga, bergeser, turun daripada tempat imam atau ke belakang
ada makmum kosong berpindah ke belakang. Nah, sunnahnya berpindah. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan yang mengikuti jamaahnya, maka jangan pergi ia, melainkan setelah pergi segala perempuan itu. Namun ada babinian umpat di belakang, biarnya dulu akan binian itu nang pergi, baru imamnya berdiri supaya kada melihat lawan perempuan. Dan kita pun sembahyang sunnah juga berpindah, kada imam aja tuh. Waktu sembahyang fardu tadi di sini, hendak sembahyang sunat, baalih, bergeser. Munnya kada ada juga, ini hibak lagi masih berdiri, orang pada hendak sembahyang sunat juga, bahuruf lawan kawan, hurupi. Kamu sebelah sini, aku sebelah sini pulang. Jadi tempat-tempat tadi itu menjadi saksi karena di akhirat tempat itu yang kita sembahyangi. Si fulan bin sepulan di tempat ini sembahyang sunnah. Nah, dia pindah lagi sembahyang sunnah, jadi saksi lagi tempatnya itu. Nah, itulah yang disuruh sunnah berpindah, baik imam atau makmum, cari tempat selain daripada tempat pada waktu inya sembahyang fardu, balik artinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini panjang lagi ya. Sampai sini dulu, wallahu a'lam. Tersambung lagi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa anfa'na ma 'allamtana wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa nuran wa fahman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.